Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Keisa Ancana Hendra Jaya dari 1D4 ITC dengan NRP 3125600088. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan rangkaian logika kombinasional, sekuensial, dan flip-flop. Rangkaian logika adalah rangkaian elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip logika biner, yaitu hanya memiliki dua keadaan, 0, low, 1, high. Rangkaian ini menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Setiap gerbang memiliki fungsi tertentu untuk memproses sinyal input menjadi output sesuai aturan logika biner. Rangkaian logika itu banyak banget dipakai di berbagai perangkat digital yang kita pakai setiap hari. Contohnya kayak di komputer, microcontroller, calculator, sampai jam digital juga pakai prinsip rangkaian logika buat ngatur cara kerja komponennya. Selain itu, rangkaian logika juga sering dipakai di sistem kontrol otomatis, misalnya di mesin industri atau robot, dan juga di perangkat komunikasi digital. Secara umum, rangkaian logika ini dibagi jadi dua jenis utama. Yang pertama, rangkaian kombinasional, di mana hasil outputnya cuma tergantung dari input saat itu aja. Yang kedua, rangkaian sekuensial, yang bisa nyimpen data atau keadaan sebelumnya, jadi punya semacam memori. Rangkaian kombinasional, ini jenis rangkaian logika yang outputnya cuma bergantung sama input saat itu aja. Artinya rangkaian ini nggak punya memori, jadi dia nggak bisa ingat keadaan sebelumnya. Contohnya banyak banget, seperti adder yang fungsinya buat menjumlahkan bilangan biner, decoder buat mengubah kode biner jadi sinyal output tertentu, encoder kebalikannya decoder, dan multiplexer buat milih salah satu dari beberapa input. Demultiplexer buat menyalurkan satu input ke beberapa output. Intinya semua output dari rangkaian kombinasional ini langsung berubah sesuai perubahan input tanpa ada yang disimpan. Rangkaian sekuensial, rangkaian yang outputnya bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya, state. Artinya rangkaian ini memiliki memori internal. Rangkaian sekuensial itu punya kemampuan buat menyimpan data atau mengingat kondisi sebelumnya. Nah, contoh paling umum dari rangkaian sekuensial adalah flip-flop. Ada 4 jenis flip-flop yang sering digunakan, yaitu RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Semuanya punya fungsi utama yang sama, yaitu menyimpan satu bit data biner, tapi cara kerjanya beda-beda tergantung dari jenis input dan sinyal clocknya. Yang pertama ada RS flip-flop. RS flip-flop adalah jenis yang paling dasar. Dia punya dua input utama, set S dan preset R. Kalau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka output Q akan menjadi 1, berarti di set. Kalau S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka Q akan jadi 0, berarti di reset. Tapi kalau S dan R sama-sama 1, kondisinya nggak valid atau disebut undefinite. Jadi RS flip-flop ini berfungsi buat menyimpan kondisi 1 atau 0 sesuai inputnya. Selanjutnya yang kedua ada D flip-flop. Nah, kalau D flip-flop ini lebih sederhana. D di sini artinya data. Outputnya bakal ngitungin nilai input D, tapi cuman ketika ada sinyal clock aktif. Jadi kalau clock aktif dan D sama dengan 1, maka Q jadi 1. Kalau D sama dengan 0, maka Q juga 0. Karena simple, D flip-flop ini sering banget dipakai buat register atau menyimpan data di sistem digital. Yang ketiga ada JK flip-flop. JK flip-flop itu sebenarnya mirip banget sama RS flip-flop, tapi bedanya JK nggak punya kondisi input yang nggak valid kayak di RS, yang S sama R nggak boleh dua-duanya satu. Di JK flip-flop, kalau J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, outputnya akan tetap nggak berubah. Kalau J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output di set atau jadi 1. Kalau J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka output di reset atau jadi 0. Nah, yang menarik kalau J dan K dua-duanya 1, outputnya bakal berubah jadi kebalikan dari kondisi sebelumnya. Proses ini disebut toggle. Karena fleksibel, JK flip-flop sering dipakai di sistem penghitungan counter dan register.
Selanjutnya yang keempat ada T flip-flop. Fungsi utamanya buat membalikan output setiap kali input T bernilai 1 dan ada clock aktif. Kalau T sama dengan 0, outputnya tetap enggak berubah. Tapi kalau T sama dengan 1, output bakal berubah jadi kebalikan dari kondisi sebelumnya. Jadi misalnya tadinya Q itu 0, maka berubah jadi 1. Kalau tadinya Q itu 1, berarti berubah jadi 0. T flip-flop ini sebenarnya bisa dibentuk dari JK flip-flop dengan cara menghubungkan input J dan K jadi satu input T. Biasanya dipakai buat rangkaian penghitungan biner. Sekarang kita masuk ke bagian diagram waktu atau timing diagram untuk flip-flop. Flip-flop SR punya dua input utama yaitu S atau set dan R atau reset. Cara kerjanya gini, kalau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka output Q akan jadi 1, artinya rangkaian di set. Kalau S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka output Q akan jadi 0 atau disebut reset. Nah, kalau S dan R dua-duanya 0, maka outputnya tetap sama seperti kondisi sebelumnya, nggak berubah. Tapi kalau S dan R dua-duanya 1, kondisi ini nggak boleh terjadi karena disebut invalid. Dalam diagram waktunya, sinyal clock di sini berfungsi sebagai pemicu perubahan. Jadi output Q hanya berubah kalau ada tepi clock aktif. Intinya, RS flip-flop digunakan buat menyimpan satu bit data, dan perubahannya tergantung dari kombinasi input serta sinyal clock. Selanjutnya, diagram waktu JK flip-flop. JK flip-flop ini mirip dengan SR flip-flop, tapi dilengkapi sinyal clock supaya nggak ada kondisi ilegal seperti di SR. JK punya dua input utama yaitu J dan K, dan cara kerjanya bergantung pada kombinasi keduanya. Kalau J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka output nggak berubah, tetap seperti kondisi sebelumnya. Kalau J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, output di set jadi 1. Kalau J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, output di reset jadi 0. Nah, kalau J dan K dua-duanya 1, maka output akan berubah, yaitu kembalikan dari kondisi sebelumnya. Diagram waktunya perubahan pada output Q cuma terjadi saat ada tepi aktif dari sinyal clock, biasanya tepi naik. Intinya, JK flip-flop ini lebih fleksibel karena bisa melakukan fungsi set, reset, dan toggle dalam satu rangkaian tergantung kondisi inputnya. Selanjutnya ada flip-flop D. Cara kerjanya menyimpan nilai input D pada keluaran Q saat tepi clock naik atau turun. Diagram waktu, output Q akan mengambil nilai input D tepat setelah tepi clock yang memicu, misalnya tepi naik. Sinyal input D harus stabil selama waktu stop sebelum dan hold setelah tepi clock agar perubahan dicatat dengan benar. Nah, yang terakhir itu ada flip-flop T. Cara kerjanya modifikasi dari flip-flop JK dengan menghubungkan input J dan K menjadi satu input tunggal yang disebut T. Jika T sama dengan 0 dan ada tepi clock, output Q tidak berubah. Jika T sama dengan 1 dan ada tepi clock, output Q akan toggle berbalik dari keadaan sebelumnya. Diagram waktu, output Q akan berubah keadaan toggle setiap kali ada tepi clock jika input T bernilai 1. Jika input bernilai 1, output Q akan tetap pada keadaan sebelumnya terlepas dari perubahan clock. Selanjutnya kita memasukin kesimpulan. Rangkaian logika bekerja dengan sinyal biner 0 dan 1. Rangkaian logika terbagi menjadi dua. Yang pertama, kombinasional. Output hanya tergantung pada input saat ini tanpa memori. Contohnya adder, max, dan decoder. Yang kedua ada sekuensial, yaitu output tergantung pada input dan keadaan sebelumnya, memiliki memori. Contoh flip-flop, counter, register. Flip-flop adalah elemen dasar menyimpan data dengan 4 jenis utama, SR, D, JK, dan T. Sekian penjelasan penerapan rangkaian logika kombinasional, sekuensial, dan flip-flop dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.